Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adam Suhandi. Saya dari angkatan 2021 dan di sini saya mengambil mata kuliah Rekayasa Geometri Jalan pada kelas TS22A. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit banyaknya menjelaskan salah satu materi tentang rekayasa geometri jalan, dan saya akan menjelaskan via Zoom. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya mulai presentasinya. Izin share screen. Saya ingin menjelaskan tentang karakteristik dari lalu lintas. Nah, jadi ini dibagi menjadi dua. Ada manusia dan ada kendaraan. Karena pada saat di lalu lintas itu terdapat dua sub ini tadi. Adanya kendaraan itu karena ada manusia yang mengendarinya. Kemudian ada karakteristik geometrik yang sudah jelas, di mana ini adalah jalan yang menjadi landasan utama bagi manusia dalam mengendarai kendaraan. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, selanjutnya parameter lalu lintas. Jadi, pada perencanaan geometrik jalan itu memerlukan beberapa parameter sebagai pertimbangan dalam mengoptimalkan dalam perencanaan jalan. Nah, apa sih yang paling penting? Data lalu lintas lah yang paling penting, karena merupakan data utama yang dibutuhkan dalam merencanakan jalan. Kemudian selanjutnya, dalam besarnya volume atau arus lalu lintas itu dibutuhkan untuk menentukan jumlah dan lebar pada satu jalur. Oke, kemudian di sini kita masuk ke faktor yang mempengaruhi besarnya kecepatan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah terrain atau bentuk permukaan tanah. Itu dibagi menjadi tiga lagi. Ada datar, perbukitan, dan pegunungan. Nah, tiga hal ini adalah hal yang berbeda, baik dari segi perhitungannya ataupun sifat karakteristik jalannya. Kemudian yang kedua, itu sifat dan penggunaan daerah. Itu dibagi menjadi dua lagi, ada perkotaan dan luar kota. Nah, perbedaan antara perkotaan dan luar kota itu terletak pada volume lalu lintasnya. Kalau di perkotaan itu biasanya volume lalu lintasnya tinggi, seperti yang kita ketahui kayak di kota-kota besar, kayak di Bandar Lampung, Jakarta, ataupun ibu kota metropolitan, itu selalu terjadi kemacetan karena padatnya kendaraan. Kalau di luar kota, kayak di pedesaan ataupun kabupaten, itu volume lalu lintasnya rendah karena kendaraan yang melewati di jalan tersebut itu cenderung sedikit, tidak macet. Oke, kita masuk ke pembahasan lintasan yang pertama, yaitu datar. Jadi jalannya itu bisa kita sebut datar kalau kecepatan kendaraan truk itu sama atau mendekati dengan kecepatan mobil penumpang. Jadi kalau kita lihat di jalan datar tuh ciri-cirinya ada truk sama mobil itu kecepatannya hampir sama. Itu bisa disebut dengan datar. Kalau kedua, perbukitan, itu bisa dibilang kalau kendaraan truk itu berkurang sampai di bawah kecepatan mobil. Karena truk itu kan berat ya. Jadi ketika naik ke perbukitan itu cenderung lebih rendah kecepatannya. Kemudian ada pegunungan, bisa dikatakan pegunungan apabila kecepatan truk itu berkurang banyak banget. Jadi truk tersebut terlihat lebih merangkak jalannya ketika melewati pegunungan. Oke, selanjutnya jalan perkotaan dan luar kota. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwasannya perbedaannya adalah dari segi volume lalu lintas. Nah, di sini saya mau menjelaskan lebih detailnya lagi. Jadi kalau kita pulang kampung ke kabupaten ataupun pedesaan, itu lalu lintasnya cenderung lebih rendah lalu lintasnya. Kenapa? Karena memang di pedesaan ataupun kabupaten itu pada dasarnya sedikit lah gedung-gedung tinggi ataupun tempat-tempat perkantoran. Jadi mobilitas dari kendaraannya itu sedikit dibandingkan dengan jalur perkotaan yang dimana kita ketahui bahwa kota metropolitan ataupun ibu kota itu banyak tempat-tempat kantor, pabrik, gedung, perumahan, dan sebagainya. Itu banyaklah mobilitas yang terjadi di situ. Tujuan masyarakat pun lebih banyak
kegiatannya di perkotaan, sehingga kebutuhan mereka di perjalanan itu lebih padat trafiknya. Jadi seperti itu perbedaannya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.